Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita belajar bersama-sama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu termasuk rukun iman yang ke berapa? Ya, betul, yang ketiga. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akan bahwa orang mukmin harus meyakini adanya kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, seperti disebutkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Jadi, salah satu rukun iman adalah meyakini adanya kitab-kitab Allah. Jadi, iman artinya percaya atau yakin. Jadi iman sama dengan mempercayai atau meyakini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya, dan kemudian yang dimaksud dengan kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Apa saja kitab-kitab yang harus kita imani? Di antaranya kitab Taurat yang diwahyukan kepada Musa alaihissalam, kira-kira pada abad 12 sebelum Masehi. Kemudian kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, kira-kira abad 10 sebelum Masehi. Dan kemudian kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, kira-kira pada permulaan abad Masehi. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah dan juga di Madinah. Selain keempat kitab tadi, Allah juga mewahyukan berupa suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi jika dibandingkan dengan kitab, suhuf relatif sedikit. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18-19. Mengimani Al-Quran sebagai kitab Allah. Kata Al-Quran dalam bahasa Arab artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sebagai istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui perantara malaikat Jibril, dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Tujuan untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Dan fungsi Al-Quran itu sendiri pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia.
Adapun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Yang kedua, syariah, berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga, akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Yang keempat, ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Yang keenam, isi ajaran Al-Quran, sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Yang terakhir, wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Keutamaan membaca, menghafal, mempelajari Al-Quran serta kewajiban mengamalkannya. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan keutamaan, yaitu A. Pahala yang berlipat ganda. Setiap huruf Al-Quran memiliki satu kebaikan, dan kebaikan setiap huruf itu akan dilipat gandakan menjadi 10 lipat. 2. Syafaat, pertolongan pada hari kiamat. Bacaan Al-Quran akan memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh orang yang membacanya di dunia. Yang ketiga, menjadi perhiasan bagi orang-orang beriman. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran laksana buah utrujah, semacam jeruk manis yang rasanya lezat dan aromanya harum. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang keempat, melapangkan rumah dan memperbanyak rezeki. Menurut Abu Hurairah, rumah yang biasa dipakai membaca Al-Quran akan membuat penghuninya merasa lapang, meskipun rumahnya tidak luas. Keutamaan menghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran akan hidup bersama malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, penghafal Al-Quran ditinggikan kedudukannya di surga beberapa derajat. Keutamaan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, paling mulia di sisi Allah. Yang kedua, Al-Quran sumber segala kebaikan. Yang ketiga, satu ayat lebih baik dari seekor unta. Yang keempat, mempelajari satu ayat lebih baik dari 100 rakaat sholat sunat. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, engkau di pagi hari mempelajari satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan mendirikan sholat sunnah 100 rakaat." Ibnu Majah. Yang keempat, kewajiban mengamalkan Al-Quran. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban mengamalkan Al-Quran, puncak interaksi seorang Muslim dengan Al-Quran adalah mengamalkan ajarannya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara membenarkan berita yang dikabarkan oleh Al-Quran, menerapkan hukum-hukumnya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larang-larangannya. Apa kewajiban kita kepada Al-Quran? Yang pertama, kita selalu membacanya setiap hari dengan tartil. Yang kedua, berusaha agar dapat menikmati bacaannya yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, merenungkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, menghafalkan dan terus menjaga kehafalan kita. Yang kelima, mengamalkan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan
kita termasuk di antara kelima kewajiban kita menjaga Al-Quran. Cukup sekian materi pada itulah materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Satu hal, tugas untuk kalian adalah merangkum, menulis di buku mata pelajaran PAI, dan silakan dikerjakan. Kan depan akan ada review atau ulangan harian. Terima kasih kepada anak-anakku. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.